Oke, yang harus pertama kita lakukan adalah cari bot folder di Telegram, cari yang ada cek centang birunya. Lalu kita ketik untuk kalau pertama kali kita klik start dulu. Nah, kalau udah gini, kalian bisa ketik garis miring new bot. Nah, kalau udah, kita tunggu aja respon dari si bot foldernya. Nah, ini udah. Lalu kita buat nama yang kita bebas buat nama apa aja sesuai yang kita inginkan. Dan di sini saya memberi nama My Home Security Bot. Dan untuk username-nya saya memilih My Home Security Bot. Ternyata tidak bisa, sepertinya tidak boleh menggunakan spasi, jadi kita namain ulang. Dan kalau masih gak bisa, ada tulisan kayak gini, itu artinya udah dipakai username-nya, jadi kita harus buat yang lain. Kita coba My Home Security Motion Bot. Nah, ini kalau sudah, kita cari yang t.me, kita pencet, lalu kita klik mulai. Lalu kita kembali ke bot folder dan kita salin HTTP API-nya, salin lalu kita kirim ke WA agar kita bisa copy di laptop. Dan jika sudah, kita kembali ke Telegram, lalu kita cari user ID kita dengan cara cari user info. Dan di sini saya sudah mencari ID saya. Caranya tinggal ketik garis miring start, lalu dia akan mengirim ID kita dengan otomatis. Ini kita salin saja langsung, lalu kita salin lagi, copy di WA. Oke, sekarang perangkat atau alat-alat yang kita butuhkan. Yang pertama ada ESP8266, lalu ada peer sensor atau sensor gerak beserta kabel jumpernya, dan juga ada buzzer sebagai aktuator dan juga kabel jumpernya. Dan gini cara masangnya. Nah, di peer sensor ini ada ada 3 pin, yaitu pin out, pin VCC, dan pin GND. Untuk pin output kita sambungkan ke D3 di ESP-nya, VCC-nya ke 3V3 atau 3 volt, dan GND-nya ke G atau ground. Dan untuk buzzernya, jika diperhatikan, di sini ada logo plus di atas buzzer ini. Nah, di bawahnya, di bawah dari logo plus ini ada pinnya, itu berarti pinnya positif atau bisa dibilang output. Nah, di output ini kita colokkan ke ini, harusnya saya sambungkan ke D1, tapi di video ini saya salah menyambungkan dan langsung saya benarkan setelahnya, tapi nggak ke video. Dan untuk G nya atau ground, seperti biasa disambungkan ke pin G atau pin ground di ESP8266 nya atau node MCU nya. Dan kalau sudah, langsung saja sambungkan ke laptop menggunakan kabel USB. Dan kalau sudah, tinggal kita coding menggunakan Arduino IDE.
Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengkonfigurasikan Arduino IDE-nya dan codingannya. Oke, jadi yang pertama-tama kita lakukan itu ke bagian tools yang ada di kiri atas, lalu kita ke board. Nah, di board ini biasanya nggak ada ESP8266 karena harus download dulu library-nya. Tapi saya udah ada dan saya mendownload library-nya dari GitHub. Oke, langsung saja kita lanjut ke ESP8266 ini. Lalu kita pilih yang node MCU karena kita boardnya menggunakan node MCU. Dan untuk portnya sendiri biasanya menyesuaikan dengan port yang ada di laptop kita. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang codingannya. Untuk codingannya sendiri saya menggunakan YouTube sebagai referensi dan juga GitHub. Jadi di codingan ini sangat penting untuk diperhatikan karena codingan inilah yang mampu si ESP8266 kita atau microcontroller kita. Oke, di codingan bagian atas ini yang #include ini biasanya untuk memanggil library, dan library ini harus di-download terlebih dahulu di library, atau kita harus download secara manual dari Google Chrome atau dari file. Dan biasanya untuk ESP8266 Wi-Fi tidak ada di library Arduino IDE, maka harus dicari lewat GitHub. Saya mencarinya lewat GitHub. Dan di sini ada Wi-Fi client secure, biasanya langsung dari Arduino IDE, dan Universal Telegram ini ada di Arduino IDE. Kita cari saja Wi-Fi Universal Telegram.h, langsung di-download. Untuk di bawahnya yang define ini adalah mendefinisikan Wi-Fi SSD. Wi-Fi SSD itu adalah nama Wi-Fi kita, dan ini Wi-Fi password kita, dan bot token ini yang kita tadi ambil dari Telegram, HTTP API dari botfather, dan chat ID-nya dari get ID atau user info. Dan di bawahnya lagi ada define pin sensor dan define buzzer pin. Ini tuh kita sesuaikan dengan pin yang kita pasang di node MCU dan perangkat yang kita gunakan. Dan di bawahnya lagi ada Wi-Fi client secure. Ini nyambung dengan library Wi-Fi client secure yang di atas, dan setahu saya ini gunanya untuk mengamankan koneksi yang kita gunakan. Sesuai namanya, secure, yang berarti keamanan. Dan di bawahnya lagi ada ball motion detected sama dengan false. Ball ini adalah tipe data yang namanya boolean. Boolean ini tipe datanya 1 dan 0, atau true atau false. Jadi ball motion detected ini untuk jadi kita ini memulai codingan ini dengan output false. Jadi semuanya berawal dari output 0, bukan 1. Lalu kita lanjut ke void setup. Void setup ini adalah function yang dijalankan hanya sekali dalam kode, jadi tidak diulang-ulang seperti void loop. Dan biasanya void setup ini digunakan untuk menentukan serial begin atau debug serial monitor, dan juga untuk menentukan pin sensor yang sudah kita define di atas. Dan di bawahnya ada Wi-Fi begin, atau ya simpelnya untuk menghubungkan ke Wi-Fi. Dan serial printnya, jadi kalau belum terhubung ke Wi-Fi, maka di serial printnya maka akan titik, dan kalau udah terhubung maka di serial printnya akan tertulis Wi-Fi connected. Lalu kita lanjut ke void loop. Void loop ini adalah function yang dijalankan berulang-ulang sesuai namanya, loop atau looping. Jadi kode ini dijalankan secara berulang-ulang. Dan di sini isinya simpelnya saya bacakan codingannya.
Jadi jika si sensor peer kita ini mendeteksi gerakan, maka dia akan memberi input 1 dan outputnya juga 1. Dan jika outputnya 1, maka buzzer akan berbunyi dan akan mengirimkan pesan ke Telegram. Dan ada juga else. Jadi else ini bekerja jika si peer-nya tidak mengirimkan output 1. Else ini bisa diartikan juga dengan jika tidak. Nah, jadi jika outputnya 0, maka buzzer akan mati dan tidak akan mengirim pesan ke Telegram. Oke, di sini kita langsung saja upload codingannya dengan memencet tombol yang ada di kiri atas. Langsung saja upload. Tidak perlu di verified. Nah, di sini kalau di serial monitornya sudah ada seperti ini, maka codingannya sudah berhasil. Oke, kalau sudah 100% kita lihat serial monitornya bisa dari pojok kanan atas kalau nggak ada. Nah, di sini. Dan jangan lupa untuk bautnya gunakan yang 11520 karena kalau berbeda bisa berbeda output di serial monitornya. Nah, di sini kita lihat jika outputnya 1, maka serial printnya akan mengirimkan notifikasi ke Telegram. Sepertinya cukup sekian penjelasan dan tutorial dari saya. Nama saya Lukman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.